Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Memento Mori, yang artinya ingatlah hari kematianmu. Dalam Filipi 1 ayat 21 dikatakan karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam setiap aspek kehidupan kita dapat belajar satu hal, bahwa menjalani setiap proses yang ada dalam hidup kita ini adalah satu hasil di mana kita mau berjuang keras di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita siap dipanggil pulang oleh Tuhan, kita didapati untuk tetap setia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Memento mori adalah satu bahasa dalam Alkitab yang mengatakan bahwa bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani atau Ibrani pun itu mengatakan, kalau di perjanjian baru itu dia menjelaskan pakai bahasa Yunani yang artinya ingatlah hari kematianmu. Jadi kita betul-betul ya saudara ya, betul-betul menghargai setiap proses yang Tuhan sudah izinkan kepada kita sebagai anugerah yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita. Pakailah sebuah kesempatan itu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Dan juga hidup yang memberikan satu manfaat kepada banyak orang. Dan Rasul Paulus mengatakan di ayat selanjutnya, di ayat 22 dalam Filipi 1 itu dikatakan bahwa kalau aku hidup, aku berarti bekerja memberikan buah. Di dalam setiap aspek kehidupan kita dapat belajar satu hal, bahwa kita mau diproses sama Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya apapun yang kita kerjakan nanti ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita mengingat betul-betul yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku memelihara iman. Sekarang bagiku telah tersedia mahkota kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan pada hari pengadilan itu. Nah, kita mau betul-betul menghargai hidup ini supaya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Sampai satu ketika kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir dan memelihara iman. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah salah satu kunci untuk kita mengalami satu perjumpaan yang abadi kepada Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Ya saudara ya, dalam hidup ini kita dapat belajar satu hal, bahwa hidup kita harus mau berjuang mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hiduplah sederhana untuk mencapai sebuah standar dan memiliki karakter Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Dan hidup yang berkenan sekali lagi adalah hidup yang berfokus kepada Alkitab. Ya saudara ya, hidup yang mau berkenan, hidup yang mau berfokus dan mau mengalami perjumpaan abadi dengan Tuhan melalui apa sih? Saat teduh, baca Alkitab, mengucap syukur. Makanya di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam Mazmur 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Itu pun semuanya kesia-siaan dan nyawa kami melayang lenyap. Dikatakan lagi di ayat yang ke-12 dalam Mazmur 90, Mazmurnya Musa ini mengatakan bahwa ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana.
dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita ingin hidup berjuang keras di dalam hidup ini untuk memperoleh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu kesaksian dari saya. Itu dulu saya pernah bermimpi ada kabut yang tidak tahu, pokoknya samar-samar. Itu saya bisa melihat bahwa kerajaan sorga itu nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kerajaan Allah itu nyata. Jadilah padamu di bumi seperti di sorga. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mau sungguh-sungguh dalam menjalani setiap proses ini dengan mengalami satu terobosan di dalam hidup, supaya kehidupan kita kelak nanti ketika siap tahan berdiri di hadapan Tuhan menghadapi tahta pengadilan Kristus, kita sudah siap tahan berdiri di hadapan Tuhan. Makanya 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan setiap orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Lah, kita itu apakah kita itu di dalam setiap aspek kehidupan kita itu hidupnya itu benar di hadapan Tuhan? Apakah kita itu sering mencela-mencele di dalam kehidupan kita itu? Ya. Apakah kita itu hidupnya gak karu-karuan atau semaunya sendiri? Tetapi percayalah saudara, kalau Anda mau bertobat, mau hidup di dalam jalan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menuntun kehidupanmu menuju kepada sebuah kesempurnaan, dan hidupmu nanti kelak ketika kita benar-benar menghadapi tahta pengadilan Kristus, kita menghayati betul bahwa aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kemuliaan yang diberikan kepada kita pada hari penghakiman Tuhan Yesus. Tuhan itu ingin bahwa murid-muridnya, umat percaya, berhasil sampai kekekalan. Itu loh, umatnya kepengen berhasil sampai kekekalan. Makanya ingatlah hari kematianmu. Makanya saya sering mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hidup kita itu hanya singkat saudara, 70 sampai 80 tahun. Range-nya itu loh, antara 70 sampai 80 tahun. Itu harus benar-benar kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerjakan untuk kekekalan gitu loh. Supaya nanti kemudian kita bisa mengatakan memento mori. Kita betul-betul mengingat bahwa hari kematian kita itu sangat singkat. Kita nggak tahu hari kematian kita itu kapan saudara. Bisa besok, hari ini, detik ini pun, 5 menit kemudian akan, bahkan nggak tahu. Terserah Tuhan yang memanggil kehidupan kita, karena dialah yang mempunyai kehidupan kita, dan sumber pengharapan kita hanya di dalam Kristus. Makanya saya sendiri ya saudara ya, betul-betul ingat satu peristiwa di mana tahun 2020 saya pernah bermimpi gini. Saya pernah masuk ke peti mati. Ya, ini tahun 2020 saya pernah kesaksian begini di layanan Zoom itu begini. Tahun 2020 itu waktunya krisisnya, gempar-gemparnya krisis pandemi COVID-19. Nah, itu saya merasakan akhir November, awal mungkin Oktober sampai Desember gini ya. Saya itu merasakan bahwa saya itu berada di peti mati. Terus Tuhan itu melihat saya, terus sampai dimasukkan ke jurang dapur perapian, yaitu neraka. Tapi
Saya bilang amit-amit jangan sampai kayak gitu. Tapi kita mau belajar melalui setiap proses yang Tuhan izinkan kepada kehidupan kita sebagai kesempatan baru yang Tuhan sudah limpahkan kepada kehidupan kita masing-masing, supaya apa? Hidup kita itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ingatlah hari kematian kita, bahwa kematian kita itu sangat singkat. Kita nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan Yesus Kristus yang mengerti kehidupan kita, tahu jerih lelah kita, dan apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu untuk Tuhan, supaya kita dapat mengingat bahwa betul-betul aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman yang sejati didapati kita betul-betul menghargai, tunduk kepada otoritas tertinggi kebenaran firman Tuhan, dan Allah itu berbicara kepada umatnya. Karena Tuhan itu rindu bahwa manusia harus mencapai sebuah standar yang Tuhan sudah kerjakan sebagai anugerahnya ke dalam diri kita, dan kita harus memberikan satu ungkapan bahwa terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kamu sudah mengizinkan saya untuk hidup dalam dunia ini, mengerjakan salah satu tugasmu untuk mencapai sebuah kekekalan dan mencapai sebuah standar loh ya saudara, yang Tuhan inginkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ingatlah memento mori, ya, ingatlah hari kematianmu. Perjuangkan hidup kita yang 70-80 tahun ini untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga nanti ketika kita dipanggil pulang, kita sudah siap menghadapi tahta pengadilan Kristus dan siap mendapatkan mahkota kehidupan kita yang abadi dan hidup memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Demikian saudara, terima kasih. Inilah khotbah dengan judul Memento Mori, ingatlah hari kematianmu. Demikian, Tuhan memberkati.